para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Sasuke telah berubah menjadi wujud Susanoo Armor di depan Sarada dan Kashin Koji. Dia berniat melawan Jura dan Kode sendirian, dan menyuruh Sarada bersama Kashin Koji untuk kabur terlebih dahulu. Namun tak disangka, Sarada juga membangkitkan wujud Susanoo Armor-nya, mengakibatkan Sasuke sangat terkejut dan mau tidak mau menerima Sarada untuk membantu melawan Jura dan Kode. Pada saat yang sama Kashin Koji berkata, "Jadi intinya kita tidak akan meninggalkanmu Sasuke." Kashin Koji juga membangkitkan mode Sagekata, berniat akan ikut melawan musuh yang ada di depan mereka. "Baiklah," kata Sasuke, "kita akan melawan mereka berdua. Dan jika ada peluang, kita harus cepat mundur keluar dari Konoha." Kemudian Jura berkata, "Jadi kalian sudah bersiap untuk melawan kami?" Di saat itu Kode maju dengan cepat dan menembakkan batang besi ke arah mereka bertiga. Namun Sasuke menggunakan Chidori dan mengubah bentuknya seperti duri kecil untuk menembakkan semua serangan besi Kode. Kashin Koji memanjangkan rambutnya untuk menangkap Kode, tapi Jura mengeluarkan kubus besi besar menimpa rambut Kashin Koji. Saat posisi itu Sarada menghempaskan sayapnya dan terbang ke atas, membidik semua musuh dengan panah suci yang dia dapatkan dari masa lalu, dan digabungkan dengan wujud Susanoo Armor. Dia kemudian menghancurkan kubus besi tersebut dengan seketika. Jura pun sangat kaget, karena Sarada bisa menghancurkan kubus besi itu. Kashin Koji kemudian menarik rambut panjangnya. Di sisi lain Sasuke melemparkan pedangnya menuju Kode. Kode pun menghindarinya, tapi Sasuke berpindah tempat dengan Amenote Jikara dengan cepat, dan berada di belakang Kode. Sasuke kemudian menyerang Kode dengan Chidori, tapi Kode menahannya dengan Rinne Sharingan. Kode mengeluarkan teknik gravitasi untuk menahan Sasuke. Walaupun begitu, Sasuke berpikir secepat kilat. Dia memindahkan Kode dengan Jura, agar mereka bertukar tempat. Jura sangat terkejut karena tiba-tiba bertukar tempat. Sasuke pun berhasil menyerang tubuh Jura dengan Chidori. Di sisi lain Kode tertangkap elemen lumpur yang sudah diciptakan oleh Kashin Koji sebelum dia bertukar tempat. Dan terakhir Sarada menembak dengan panah suci dan ledakan besar terjadi. Di momen itulah Sasuke menghempaskan sayapnya dan membawa Kashin Koji terbang bersamanya. Kemudian mereka bertiga dengan cepat pergi dan berhasil keluar dari desa Konoha. Namun saat mereka bertiga sudah jauh dari Jura dan Kode, tiba-tiba Jura mengeluarkan Bijudama ke arah mereka. Mereka sangat kaget. Kashin Koji memanjangkan rambutnya dan mengikat pohon di bawah. Dengan cepat dia menarik agar bisa berlindung di bawah. Di sisi lain Sarada bersiap menembakkan panah suci yang sangat besar dan kuat. Dia mengincar posisi bawah Bijudama. Sarada pun melepaskan tembakannya yang sangat besar untuk mengenai posisi di bawah Bijudama. Dengan begitu mengakibatkan Bijudama mengarah ke atas dan tidak mengenai apapun. Kashin Koji berkata, "Itu hampir saja mengenai kita. Jika saja kita tidak mengetahuinya maka kita akan mati seketika." Sasuke berkata, "Ayo kita harus kembali ke tempat persembunyian. Kuharap Kakashi dan yang lainnya sudah kembali bersama para warga ke markas." Kemudian kita ke tempat Boruto berada, di mana dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena Kaguya berkata bahwa dia akan menjalankan ujian dengan menjadi Anbu tanpa kekuatan. Atau bisa dibilang beberapa kekuatan Boruto telah disegel untuk melakukan ujian tahap pertama. Boruto pun mau tidak mau akan menjalani ujian ini. Kaguya pun segera pergi. Dia meninggalkan pesan, "Boruto, ini adalah dunia masa lalu Konoha. Ini hanya tiruan saja. Kau akan menjadi Anbu. Kau akan melakukan tugasmu. Kau harus menemukan sendiri apa tugasmu dan mencari kekuatanmu dari nol." Boruto pun sangat kaget. "Apa katamu? Jadi kemungkinan kekuatan yang kupunya hanyalah taijutsu saja ya? Baiklah, aku akan menjalankan peran ini sampai ujian pertama ini berakhir." Boruto kemudian keluar dari sebuah hutan, di mana dia sudah memakai kostum Anbu, pasukan khusus desa Konoha. Namun tiba-tiba ada yang berkata, "Ayo Boruto, kita harus mengejar musuh." Boruto pun sangat kaget. Ternyata orang itu adalah Namikaze Minato. "Apa yang terjadi?" kata Boruto. "Ini benar-benar di luar nurul." Bahkan ada Anbu yang menyusul berkata, "Hei Minato, biarkan saja dia bersantai. Dia masih baru di Anbu." Ternyata orang yang berkata itu adalah Jiraiya sang pertama katak, dan disusul oleh dua temannya, yaitu
Orochimaru dan Tsunade versi muda. Boruto benar-benar senang walaupun ini bersifat ujian dari Kaguya Otsutsuki. Tapi aku tidak boleh lengah. Mungkin ini bertujuan agar aku tidak mudah lengah. Boruto pun lari dengan cepat mengejar mereka. Boruto pun berkata kepada Minato, sebenarnya apa yang kita kejar? Minato pun menjawab, kita mengejar Kyuubi ekor 9. Boruto pun sangat terkejut. Apa? Kyuubi ekor 9? Jiraiya berkata, tenang saja. Siluman itu masih ada di dalam tubuh Jinchuriki. Jika dia belum mengamuk, maka situasi akan aman. Boruto berkata, apakah orang itu bernama Uzumaki Naruto? Tsunade pun berkata, ya kau sangat benar. Kita harus menangkapnya. Boruto kemudian berpikir, jadi mereka ini tidak mengenal seperti di dunia asli. Di dunia buatan ini, mereka hanya memainkan peran yang sudah diatur oleh Kaguya Otsutsuki. Di sisi lain, kita ke tempat persembunyian Kabuto, di mana Kakashi dan kawan-kawan sudah berhasil menyelamatkan para warga yang tersisa. Kakashi berkata, jadi hanya sebanyak ini yang dapat kita selamatkan. Hanabi pun menjawab, Tuan Hokage, aku sudah bertanya kepada para warga. Tapi memang hanya sebanyak ini yang bisa kita selamatkan. Karena beberapa warga yang lain ada di penjara yang jauh dan lebih dalam. Kita butuh waktu lebih banyak jika ingin menyelamatkan semuanya. Kakashi berkata, tidak apa-apa, ini sudah bagus. Dan pada saat itu juga datanglah Sasuke Sarada Kashin Koji. Baguslah kalian berhasil membawa warga desa Konoha, kata Kashin Koji. Kakashi memerintahkan Sai dan yang lainnya mengurus para warga agar tenang. Kami akan melakukan rapat terlebih dahulu. Sasuke lalu berkata, jadi apa rencanamu setelah berhasil menyelamatkan beberapa warga desa Konoha? Kakashi berkata, mungkin ini akan membutuhkan waktu, tapi kita tidak punya pilihan untuk membawa mereka selain memakai teknik dari Sai. Karena kekuatan menggambar menjadi hewan bisa membawa banyak warga Konoha. Setelah itu Sasuke pergi keluar. Sarada pun mengikuti Sasuke. Sampailah mereka di atas pohon yang besar dan duduk bersama. Sarada berkata, Papa, apa yang sedang kau pikirkan? Sasuke berkata, Sarada, aku benar-benar sangat terkejut kau bisa membangkitkan teknik yang sama denganku. Pasti kau telah melewati banyak hal saat aku tidak ada di sisimu. Aku merasa gagal menjadi ayahmu sampai tidak bisa berada di sampingmu. Maafkan aku Sarada. Sarada pun berkata, tidak apa-apa Papa, selama kau masih ada di sisiku, itu sudah membuatku bahagia. Sarada pun memeluk Sasuke. Dengan waktu yang lama akhirnya mereka pun bertemu kembali sebagai ayah dan anak. Kemudian Sasuke berkata, jadi bagaimana dengan keadaan mamahmu? Apakah dia baik-baik saja? Sarada berkata bahwa mamah ada di desa Kumogakure bersama warga yang lainnya. Sarada pun menjelaskan kejadian sebelum dan sesudah desa Konoha dijajah oleh Ego Shiba dan kawan-kawannya. Bahkan menjelaskan pertarungan Boruto di desa. Sasuke pun berkata, jadi di mana Boruto sekarang? Setelah Boruto sadar, dia langsung pergi untuk melakukan latihan bersama Toneri Otsutsuki di bulan, kata Sarada. Sasuke pun tersenyum mendengar kalimat itu. Di sisi lain kita melihat Boruto dan yang lainnya masih mengejar Kyuubi ekor 9 yang ada di tubuh Naruto. Jiraiya berkata, Minato, apakah kau sudah menandai dia? Jika sudah, pindahkan kita di dekatnya. Minato pun menggunakan Hiraishin dan mereka berpindah tempat. Boruto sangat terkejut karena dia tepat di depan Naruto yang sedang bertransformasi menjadi monster berekor 4. Boruto pun diserang oleh Kyuubi dan terpental jauh. Boruto terluka sangat parah, bahkan dadanya berlubang. Boruto sangat bingung. Sialan, apakah aku akan mati di tempat ini? Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.